إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju kepada kematian adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu takwa. Sedang kita hidup di dunia ini hanya tinggal menunggu waktu. Semakin dekat dengan yang namanya kematian. Tak ada satupun manusia yang akan berada di dunia ini selama-lamanya.
menegaskan dalam hal ini dalam surat Ali Imran ayat 108, malaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhulil jannah wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah sukses, maka sungguh ia telah beruntung. Tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dua tempat bagi, dan kita hanya punya dua pilihan itu di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga dan neraka. Orang-orang kesuksesan yang hakiki adalah tatkala Allah selamatkan dia daripada api neraka jahanam. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan yang sebenarnya, kerugian yang sebenarnya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khatib ingin mencoba satu tingkatan neraka yang berada di posisi neraka yang keenam. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada menyebutkan neraka itu ada 7. Neraka Jahannam, yang kedua neraka Ladha, yang ketiga neraka Hutamah, yang keempat neraka Sa'ir, dan yang kelima neraka Jahim, keenam neraka Saqar, dan yang ketujuh adalah neraka Hawiyah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas apa itu neraka Sakar dan siapa yang akan masuk ke dalam api neraka Sakar itu. Menurut Al-Qurtubi, berdasarkan satu riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengatakan Sakar adalah tingkat keenam dari 7 tingkat neraka. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan Sakar itu adalah api lalu menghanguskan dan mengubah warnanya, yang Allah sediakan untuk siapa? Allah sendiri yang menjelaskannya. Siapa sebenarnya yang pantas untuk Allah masukkan ke dalam neraka Sakar itu?
Yang pertama, berdasarkan ayat Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Mudaththir, dimulai dari ayat yang ke-42 sampai ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Malaikat bertanya kepada penghuni sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Lalu penghuni sakar itu menjawab, qalu lam nakun minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Ini menjawab, yang menyebabkan mereka itu berada di dalam api neraka sakar adalah, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini ciri-ciri yang pertama yang ditunggu oleh neraka sakar adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia tidak melaksanakan sholat. Orang-orang yang hidup di dunia dilalaikan dengan kehidupan yang lain, sehingga tatkala azan berkumandang dia pura-pura tak mendengar. Padahal rumahnya dekat dengan masjid, kantornya dekat dengan masjid, pasarnya dekat dengan masjid, pekerjaannya dekat dengan masjid. Namun tatkala azan berkumandang, dia tidak mampu melangkahkan, meringankan kakinya untuk melaksanakan sholat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamah as-shalah. Wa idza salaha salahat amalu kullu, wa idza fasada amalu. Amal yang pertama sekali nanti dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Apabila salatnya itu baik, apabila salatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalan-amalan yang lain juga akan diterima. Namun sebaliknya, apabila salatnya itu tak benar, salatnya itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan bayangkan amalan-amalan yang lain akan diterima oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, as-salatu imaduddin, itu adalah tiang. Ini indah, ada tiangnya. Kubah masjid itu indah dipandang mata, itu kuat. Rumah kita juga indah apabila tiangnya itu kuat. Namun apabila tiangnya itu tak ada, tiangnya itu tak kuat, maka jangan harap kubah masjid indah ini akan bisa berdiri tegak. Jangan kita menganggap bahwa semua yang kita anggap indah ini bisa indah
apabila tiangnya tak ada. Begitu juga dengan sholat. Apabila sholat sebagai tiang agama tak diterima oleh Allah, haji yang kita laksanakan gagal total. Sungguh umrah yang kita lakukan berkali-kali gagal. Sungguh infak sedekah yang kita selalu berikan gagal apabila tiangnya tidak ditegakkan dengan kuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah masukkan ke dalam api neraka sakar itu adalah orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian. Namun saya menganggap bahwa ujian itu kemiskinan. Menganggap itu ujian itu. Banyak orang yang menganggap hari ini ujian itu sakit, ujian itu kematian, ujian itu kesusahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga menguji manusia itu dengan hartanya. Allah memang sengaja membedakan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Allah memang sengaja memberikan harta kepada manusia itu tak sama. Ada orang yang dia hanya duduk santai, dia bisa mendapatkan uang miliaran. Namun tak sedikit orang yang bekerja siang dan malam, dia hanya kadang-kadang yang dia dapat sampai satu bumbu beras. Orang miskin mulai dari dulu sampai sekarang itu masih terus ada. Orang kaya juga demikian. Untuk apa Allah berikan itu? Supaya orang-orang yang punya harta ini dia sadar bahwasanya harta yang dia miliki itu bukan miliknya, tapi itu milik Allah, yang Allah akan mempertanggungjawabkan kemana dia bawa nantinya. Makanya Subhanahu wa ta'ala allazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu, kata Allah, itulah mereka yang tidak mau memberikan makan dan minum kepada fakir miskin. Betapa banyak hari ini orang yang punya harta, yang dia fikirkan hanya rumahnya saja, yang dia fikirkan hanya kendaraannya saja, yang dia fikirkan hanya toko-toko dan tokonya saja, yang dia fikirkan adalah rumah kosnya saja. Sangat sedikit orang yang keadaan orang-orang yang Allah memberikan sedikit harta.
Sangat sedikit hari ini orang-orang yang memikirkan beban orang-orang yang hidup di bawah. Apalagi kondisi seperti ini. Yang kaya semakin kaya, yang susah semakin menderita. Namun biasa-biasa saja. Namun ingat, menunggunya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penghuni neraka sakar itu adalah orang-orang yang suka berkawan dengan orang-orang yang membicarakan sesuatu yang batil. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Mereka menjawab, bahkan kami biasa berbincang bersama orang-orang yang membicarakannya tentang hal-hal yang tidak baik. Selama hidup di dunia bergaul dengan orang-orang yang selalu mencari kehidupan dunia. Selama hidup di dunia selalu bergaul dengan orang-orang yang membicarakan gosip-gosip orang. Selama hidup di dunia selalu bergaul dengan orang-orang yang membicarakan tentang aib-aibnya orang. Padahal Allah telah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu itu kebanyakan prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Jangan kamu saling mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kamu itu saling mencari, mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan orang. Apakah kamu mau, kata Allah, memakan daging saudaramu yang begitu menjijikkan? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha penyayang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap kata yang keluar dari mulut kita tidak ada satupun yang terlalaikan daripada catatan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang keluar dari mulut seseorang, semua itu akan dicatat oleh malaikat. Ingat, malaikat tak pernah mengenal bahasa pura-pura. Malaikat tak pernah mengenal bahasa seluruh. Malaikat tak pernah mengenal bahasa ecek-ecek. Yang jelas, setiap yang keluar dari mulut seseorang, semua akan dicatat. Makanya Nabi juga mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengucapkan bahasa-bahasa yang baik. Kalau tak ada bahasa yang baik, hendaklah dia diam. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang hidup di dunia selalu mengatakan bahasa-bahasa yang membuat orang lain celaka. Tunggu, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka sakar itu adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit hari ini orang yang mendustakan hari pembalasan. Buktinya, sangat banyak hari ini orang yang tidak yakin dengan adanya hari pembalasan dengan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang meringankan seseorang bermaksiat adalah tatkala dia tak yakin dengan hari balasan. Yang menyebabkan orang hari ini malas untuk beribadah, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena tak yakin terhadap balasan yang akan Allah berikan kepadanya. Makanya tatkala waktu-waktu beribadah datang, dia biasa-biasa saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan sebuah ayat yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah kembali memanggil, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.